Manchester United menghadapi Crystal Palace di Old Trafford. Laga ini sangat penting bagi kedua tim, terutama bagi Manchester United yang sedang berusaha mengamankan posisi di papan atas klasemen. Sementara Crystal Palace datang dengan misi mencuri poin dan membuat kejutan. Kita akan bahas semuanya di sini, jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Sebelum itu, klik tombol like, subscribe, dan share channel ini agar channel ini makin berkembang. Mari kita mulai. Pertandingan ini digelar di Old Trafford, markas kebanggaan Manchester United. MU saat ini sedang berada dalam periode yang cukup menentukan musim mereka. Setiap poin sangat berharga dalam persaingan zona Eropa. Di sisi lain, Crystal Palace datang tanpa beban besar. Mereka dikenal sebagai tim yang bisa merepotkan tim besar lewat serangan balik cepat. He's onside. Munoz is through here, and he's got Mateta up with him. Mateta for 2-0, and it is a double for Jean-Philippe Mateta. Bermain di Old Trafford tentu menjadi keuntungan tersendiri. Bagi Manchester United, dukungan puluhan ribu supporter selalu menjadi energi tambahan bagi skuad Setan Merah. Dalam beberapa laga terakhir di kandang, Manchester United tampil cukup solid, baik dari segi pertahanan maupun produktivitas gol. Secara performa, Manchester United menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Lini belakang mereka mulai terlihat lebih stabil dibanding awal musim. Koordinasi antar pemain bertahan semakin rapi dan intensitas pressing juga terlihat lebih terorganisir. Kabar baik datang dari kondisi bek andalan mereka, Lisandro Martinez, yang dikabarkan semakin dekat dengan kondisi terbaiknya. Jika ia tampil, kehadirannya akan memberikan ketenangan sekaligus agresivitas di lini pertahanan. Today, onto the field for the first time since February, and brilliant to see him. Di lini tengah, peran kapten dan playmaker menjadi sangat vital. Kreativitas dalam membongkar pertahanan rapat Crystal Palace akan sangat bergantung pada kemampuan gelandang Manchester United dalam membaca ruang dan menciptakan peluang. Transisi cepat dari bertahan ke menyerang juga menjadi salah satu kekuatan yang bisa dimaksimalkan tuan rumah. Now Ahmad, a couple of red shirts still catching up. One of them's Bruno Fernandes, and forces a really good save out of Dean Henderson. The overlapping run comes from Bruno Fernandes, tucked in field, smashed goalwards by Casemiro. Namun demikian, Manchester United tetap harus waspada. Menghadapi tim seperti Crystal Palace bukan perkara mudah. Crystal Palace dikenal sebagai tim yang disiplin secara taktik dan sangat efektif saat melakukan serangan balik. Mereka mungkin tidak selalu dominan dalam penguasaan bola, tetapi dalam momen tertentu mereka mampu menghukum lawan lewat transisi cepat. Ismail Assar, Garnacho trying to chase him, and Daichi Kamina might be in here, though he's taken it wide. And Tyreek Mitchell, United with their men to pick up. Oh, Yora couldn't win his header off the frame of the goal. Crystal Palace biasanya bermain dengan organisasi pertahanan yang cukup rapi. Mereka cenderung menunggu di area sendiri, memancing lawan keluar, lalu memanfaatkan celah yang terbuka. Kecepatan pemain sayap dan ketajaman penyerang, mereka bisa menjadi ancaman serius jika Manchester United terlalu asyik menyerang dan kehilangan keseimbangan. Jika melihat rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa musim terakhir, Manchester United memang lebih unggul secara statistik. Namun, Crystal Palace beberapa kali mampu membuat kejutan, bahkan di Old Trafford. Hal ini membuktikan bahwa laga ini tidak bisa dianggap remeh oleh tuan rumah. Munoz is through here, and he's got Mateta up with him. Mateta for 2-0, and it is a double for Jean-Philippe Mateta. United with their men to pick up. Oh, Yora couldn't win his header off the frame of the goal. Secara taktik, Manchester United kemungkinan akan menguasai jalannya pertandingan sejak menit awal. Mereka diprediksi tampil dengan formasi yang memungkinkan
dominasi penguasaan bola, membangun serangan dari belakang, dan memaksimalkan pergerakan pemain sayap. Fullback kemungkinan akan aktif membantu serangan untuk menciptakan lebar permainan. Cunha looks for the what a crossfield ball. ball to Brian Mbeumo, and Mbeumo is bursting towards the penalty area. Kunci bagi Manchester United adalah mencetak gol lebih dulu. Jika mereka mampu unggul cepat, permainan akan jauh lebih terbuka dan memudahkan mereka mengontrol tempo. Namun, jika terlalu lama buntu, tekanan justru bisa berbalik menjadi beban mental bagi para pemain. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah atmosfer pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri bisa menjadi dorongan moral yang besar bagi Manchester United. Namun, tekanan ekspektasi juga bisa menjadi pedang bermata dua jika tidak dikelola dengan baik. Prediksi skor untuk pertandingan ini cukup ketat. Manchester United diperkirakan mampu meraih kemenangan tipis, mungkin dengan skor 2-1. Namun tidak menutup kemungkinan laga berjalan alot hingga menit-menit akhir. Yang jelas, pertandingan ini diprediksi berlangsung menarik dengan tensi tinggi. Kedua tim memiliki motivasi besar, dan setiap poin sangat berarti dalam fase penting musim ini. Itulah preview lengkap pertandingan Manchester United melawan Crystal Palace. Menurut kalian, apakah Setan Merah mampu mengamankan 3 poin di Old Trafford? Atau justru Palace yang kembali memberi kejutan? Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, dan tuliskan prediksi kalian hasil akhir pertandingan ini.